Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang penyakit aneh Raja Tubang. Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Raja Tubang adalah penguasa di negeri Himyar. Pada suatu hari ia dalam perjalanan ke negeri Yaman. Ia diiringi oleh segenap para menteri dan hulu balangnya. Untuk mencapai Yaman, mereka harus melewati Mekah. Ada beberapa orang lelaki dari kabilah suku Bani Hadzail yang menghadap Raja Tubang. "Kalian siapa?" tanya Raja Tubang. "Kami penduduk Mekah. Di kota kami ada bangunan tua bernama Ka'bah. Di sana tersimpan harta yang tidak ternilai banyaknya." "Harta siapa?" Sejak zaman dahulu, raja-raja yang berkuasa sebelum Paduka sering berziarah ke Ka'bah. Mereka meletakkan harta-harta yang tidak ternilai ke dalam bangunan itu sebagai penghormatan. Tubang tergiur juga, ia ingin menguasai harta itu. Diperintahkannya segenap pasukannya menuju Mekah. Tubang akan menguras habis harta benda yang ada di dalam Ka'bah. Tetapi, apa yang terjadi? Tiba-tiba sang Raja Tuba terserang penyakit aneh. Kepalanya membengkak dan mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Kaki dan tangannya mengecil dan kering. Matanya pun buta. Penyakit aneh itu belum dikenal orang. Baru Raja Tubanglah yang terserang penyakit itu. Tabib-tabib dipanggil dari seluruh penjuru. Tetapi tidak seorang tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakit aneh itu. Datanglah dua tabib Yahudi menghadap Raja Tubang. Mereka memeriksa keadaan Raja Tubang yang sangat mengerikan itu. "Mungkin Baginda bermaksud buruk terhadap Ka'bah?" tanya salah seorang tabib Yahudi itu. "Betul, aku akan mengambil harta di dalamnya." Kedua tabib itu pun terkejut. Raja Tubang kemudian menceritakan tentang orang-orang Bani Hudzail itu. "Baginda, ketahuilah bahwa Ka'bah itu rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Orang-orang Bani Hudzail itu akan menjerumuskan Baginda dan segenap bala tentara Baginda. Sebab siapapun yang bermaksud buruk terhadap Ka'bah pasti akan celaka." Kedua tabib itu kemudian menasehati Raja Tubang. Sang raja disarankan mengadakan upacara-upacara yang lazim dilakukan penduduk Mekah, yaitu bertawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah sebagai penghormatan, menyembelih ternak kurban untuk fakir miskin, mencukur rambut, merendahkan diri di hadapan Ka'bah, dan lain sebagainya. Nasihat itu dijalankan oleh Raja Tubang. Ia menyembelih ternak kurban banyak sekali, juga memberi makan dan minum kepada penduduk Mekah dengan makanan dan minuman yang lezat luar biasa. Benar saja Raja Tubang sembuh dari penyakitnya. Ia tinggal selama 6 hari di Mekah. Diperintahkannya tentaranya untuk menyelimuti Ka'bah dengan kain yang sangat indah. Ia juga memerintahkan membuat pintu Ka'bah dan kuncinya. Orang-orang Bani Hudzail yang menipu itu dikejar dan ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman berat. Memang mereka bermaksud menjerumuskan Raja Tubang dan para tentaranya. Mereka tahu bahwa orang yang bermaksud buruk terhadap rumah suci Ka'bah bakal celaka. Yang kedua berjudul Syaibah alias hamba Muthalib. Di Mekah ada pedagang kaya bernama Hashim. Ia akan berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Dibawanya beserta istrinya yang sedang hamil tua. Istri Hashim itu bernama Salma. Orang tua Salma tinggallah di Madinah, kota di sebelah utara Mekah. Dulu Hashim berjanji untuk membawa Salma ke Madinah bila telah hamil tua. Salma akan melahirkan di sana. Sekarang janji itu dipenuhi. Hashim meneruskan perjalanannya ke negeri Syam setelah meninggalkan istrinya di Madinah. Ternyata Hashim kemudian meninggal dunia di Gaza. Salma melahirkan seorang anak laki-laki. Sebagian rambut anak itu berwarna putih seperti uban. Ia diberi nama Saibah. Anak yatim itu diasuh oleh ibu dan paman-pamannya di Madinah. Pada suatu hari datanglah adik Hashim dari Mekah. Orang itu bernama Muthalib bin Abdul Manaf.
Ia juga paman Syaibah dari pihak ayahnya. Muthalib sangat menginginkan anak Hashim. Syaibah seharusnya ikut aku, pikirnya, karena aku saudara lelaki ayahnya. Aku lebih berhak memelihara Syaibah. Muthalib akan meminta Syaibah secara baik-baik dari ibu dan paman-pamannya. Tetapi apakah mungkin? Mereka pasti tidak akan mengizinkan, pikir Muthalib lagi. Sebaiknya aku culik saja. Muthalib benar-benar melaksanakan niatnya itu. Ia mengambil Syaibah secara diam-diam dan dibawanya ke Mekah. Tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Muthalib orang yang cukup dikenal di Mekah. Oleh karena itu, dalam perjalanan pulang, banyak orang keheranan melihatnya membawa anak kecil berumur 7 tahun. "Siapa anak itu, wahai Muthalib?" tanya seseorang. Muthalib berpikir bagaimana menjawab pertanyaan itu. Kalau dia berterus terang, tentu akan ketahuan bahwa dia menculik Syaibah. "Hambaku," jawab Muthalib pada akhirnya. Hamba dalam bahasa Arab adalah abdi. Pada masa itu, orang lazim memiliki hamba sahaya atau budak. Budak-budak itu dibeli di pasar budak, seperti halnya membeli ternak. Begitulah Muthalib selalu mengatakan bahwa Syaibah itu hambanya. Orang kemudian memanggil Syaibah dengan nama Abdul Muthalib, artinya hamba Muthalib. Selanjutnya, Abdul Muthalib tinggal di Mekah bersama pamannya. Ia dikaruniai umur panjang sekali sampai 140 tahun. Ketika dewasa, ia menjadi perawat dan penjaga rumah suci Ka'bah. Abdul Muthalib inilah kakek Nabi Muhammad SAW. Beliau yang merawat Muhammad SAW ketika cucunya telah yatim piatu. Oke guys, itulah dua cerita dari aku hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.